Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi kita yang minggu kemarin tentang MANOVA ya. Nah, hari ini kami akan membahas tentang analisis diskriminan. Mohon maaf nanti kalau dalam presentasinya sinyal saya agak lelet karena di sini mati lampu dari pagi, jadi biasanya kalau mati lampu itu sinyal agak kurang gitu ya. Baik, Mbak Rauda, untuk share screen-nya belum nampak di saya, jadi saya menunggu dulu ya. Ya. Apa share screen saya belum nampak Bapak Ibu yang lain juga? Sudah tampak. Sudah. Barusan. Jogja sudah, Mbak. Oke. Mungkin yang di Bangka Belitung masih on the way. Ya, sinyalnya Mbak agak kurang di sini karena mati lampu dari pagi. Ya, baik, sudah bisa Mbak Oda udah kelihatan. Ya, monggo Mbak Fitri. Ya, bisa di slideshow Mbak, minta tolong. Iya, sudah di slideshow. Oh, di saya belum nampak Mbak, maaf. Ya, baik, saya akan mulai. Kita mulai dari slide pertama. Hari ini kita akan bahas tentang analisis diskriminan. Apa sih analisis diskriminan? Menurut apa yang sudah kami pelajari bahwa analisis diskriminan yaitu lanjutan dari analisis MANOVA. Kalau dalam penelitian misalnya ada di slide pertama kita bisa lihat analoginya bahwa dalam suatu penelitian ada 2 kelompok, lalu kita ingin mengetahui seperti apa perbedaan antara kedua grup atau kelompok tersebut. Untuk mengetahui perbedaannya, maka kita sudah tahu bahwa bisa menggunakan hotlink T atau MANOVA. Namun, bagaimana jika hasil MANOVA tersebut adalah grup antara 1 dan 2 berbeda? Salah satu caranya untuk menjelaskan perbedaan tersebut, kita bisa menggunakan simultaneous confidence interval, tapi simultaneous confidence interval itu hanya salah satu cara, dan kelemahannya adalah dia adalah univariat, atau bagaimana kita bisa menjelaskan perbedaan, tapi perbedaannya secara multivariat. Nah, disinilah perannya analisis diskriminan. Oke, yang selanjutnya. Slide selanjutnya, Mbak. Belum nampak di saya. Sinyal saya agak lelet ya. Oke. Ntar saya lihat. Oke, selanjutnya analisis multivariat itu merupakan one set of respon variabel. Dia bisa sebagai prediktor, bisa juga sebagai deskriptif. Hasil analisis diskriminan itu lebih bersifat deskriptif karena menjelaskan dari perbedaan, menjelaskan perbedaan yang terjadi di antara kelompok. Namun hasil dari analisis diskriminan dapat digunakan atau diaplikasikan ke suatu data baru, sehingga kita melakukan prediksi terhadap data baru tersebut. Kira-kira data baru tersebut dapat diklasifikasikan ke kelas yang mana, sehingga hasil analisis diskriminan bisa kita bawa ke analisis klasifikasi. Sebetulnya analisis klasifikasi adalah aspek prediktif dari analisis diskriminan. Pada prakteknya, analisis diskriminan dan analisis klasifikasi tidak ada batas yang jelas. Karena biasanya setelah analisis diskriminan, langsung dilanjutkan analisis klasifikasi. Oke, next Mbak.
Ampun. Ya. Semoga lekas sembuh Mbak Fitri. Iya. Ya, sudah pindah slide. Oh, sudah ya. Belum di saya belum nampak, Mbak. Oh, iya. Maaf. Iya. Sinyal saya agak lelet. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Iya Mbak, nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini analisis diskriminan itu bisa dikatakan sebagai descriptive discriminant analysis, yaitu maksudnya bahwa analisis diskriminan itu memprediksi atau dia bisa menganalisis klasifikasi atau perbedaan diskriminan analisis atau predictive diskriminan analisis. Oke, yang selanjutnya. Selanjutnya Mbak. Ampun Mbak. Sudah ya? Belum nampak di saya, maaf ya. Oke, seperti contoh dalam dua gambar yang kita bisa lihat di slide kita, bahwa di dua akuarium ini terdapat dua jenis ikan. Yang satu adalah kelompok ikan yang ikannya adalah ikan jenisnya predator. Kemudian bahwa yang satunya itu jenis kelompok ikan yang non predator. Nah, ini kita mendapatkan salah satu jenis ikan yang kita belum tahu dia itu termasuknya predator atau non predator. Kalau seandainya kita salah memasukkan klasifikasi ikan tersebut, kalau kita masuknya ke predator, berarti dia bisa dimangsa oleh kelompok ikan predator di akuarium yang satunya. Kemudian ketika ikan tersebut tanpa kita analisis tersebut kita masukkan ke dalam ikan di akuarium non predator, bisa kemudian dia bisa memangsa ikan di kelompok akuarium yang non predator. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa mengetahui klasifikasi ikan tersebut seperti apa? Kita harus melihat dulu dengan teliti bahwa seperti apa ciri-ciri ikan tersebut. Misalnya dia siripnya seperti apa, kemudian jenis giginya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan ikan tersebut bisa kita masukkan ke dalam akuarium yang mana. Seperti itu analoginya. Jadi kita harus mengetahui dulu jenis ikannya itu ciri-cirinya seperti apa, baru kita bisa menentukan kita memasukkannya dalam klasifikasi yang mana. Oke, selanjutnya Mbak Oda. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tujuan dari analisis diskriminan. Oke. Maaf ya Bapak Ibu, saya agak batuk ya. Sedikit. Minum dulu. Iya, permisi sebentar ya Prof, kalau boleh Prof. Ya, minum dulu nggak apa-apa. Oke, apa sih yang dimaksud dengan analisis diskriminan? Analisis diskriminan merupakan metode untuk
menentukan skor komposit yang dihitung berdasarkan variabel yang melekat pada anggota sampel. Sehingga kalau dalam skor komposit tersebut bisa kita kelompokkan anggota ke sampel dalam grup tertentu, seperti analogi yang kita bahas dalam jenis ikan tadi ya. Kemudian analisis diskriminan dan klasifikasinya adalah teknik multivariat yang berkaitan dengan pemisahan suatu objek yang berbeda dengan mengalokasikan objek baru ke grup yang ditentukan sebelumnya. Artinya analisis diskriminan itu mengekstrak fungsi variabel secara maksimal untuk memisahkan kelompok pada variabel lainnya. Kemudian analisis diskriminan adalah teknik analisis data statistik dependensi yang memiliki kegunaan untuk mengklasifikasikan objek ke beberapa kelompok kombinasi linear dari variabel-variabel yang membentuk suatu fungsi diskriminan. Itu menurut teori Gudono, Dennis, Johnson, dan Tedman. Ya, untuk selanjutnya model persamaan analisis diskriminan. Model analisis diskriminan itu persamaannya menunjukkan satu kombinasi linear dari berbagai variabel independen. Rumusnya yaitu Y sama dengan A0 tambah A1, X1 ditambah A2, X2 ditambah bla 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 tambah A, K, X, K, di mana Y itu adalah skor diskriminan, kemudian A itu koefisien diskriminan atau bobot, X1 itu prediktor atau independen variabel. Tujuan dari analisis diskriminan yaitu untuk mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen. Kemudian untuk jika ada perbedaan variabel independen, manakah fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut? Nah, di sini kan kalau kita menganalisis melalui analisis diskriminan, jadi kita akan mengetahui perbedaan variabel independen dan fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut seperti apa. Kemudian membuat fungsi atau model diskriminan. Yang selanjutnya melakukan klasifikasi terhadap objek ke dalam sebuah kelompok. Kemudian yang pertama itu bisa kita asumsikan bahwa analisis diskriminan itu bisa bersifat normalitas multivariat. Kemudian homosegdasitas, kemudian tidak multikolinearitas, kemudian yang keempat itu linearitas, kemudian prior probability diketahui. Yang pertama itu maksudnya adalah pelan-pelan aja Mbak, pelan-pelan. Nah, terus sambil minum sebentar. Ya. Izin minum ya, Prof ya. Iya, di depan, ditaruh depannya minumannya. Iya, Prof. Yang pertama itu maksudnya adalah multivariate normal within groups. Yang kedua yaitu homogeneous within group varian, yaitu atau mengasumsikannya adanya kesamaan varian within group. Varian di dalam setiap kelas adalah sama. Varian kelas 1, 2 sampai ke kelas K dianggap sama untuk menjamin bahwa tidak terjadi overlapping. Masing-masing kelas adalah berdistribusi multivariat normal. Kemudian yang selanjutnya asumsi yang ketiga, tidak boleh ada multikolinearitas, maka antar variabel harus bersifat independen. Kemudian kita lanjut asumsi yang keempat, jelas karena metodenya adalah linear diskriminan analisis. Maka kita butuh asumsi linearitas antara seluruh pasangan variabel. Jika kita punya 3 variabel, maka X1 dan X2 linear,
X2 dan X3 linear, begitupun dengan X1 ke X3, yaitu linear juga. Kemudian asumsi yang kelima, prior probabilitas diketahui. Hal ini berarti bahwa LDA-nya adalah termasuk analisis yang supervised, artinya kita butuh data training sehingga kita harus punya 2 contoh yang sudah diketahui kelasnya sehingga kita bisa menghitung prior probability-nya. Kemudian yang selanjutnya, apa sih perbedaan antara analisis diskriminan versus regresi linear? Kalau di dalam analisis diskriminan, yaitu mengklasifikasikan suatu individu atau objek. Sedangkan dalam regresi linear, yaitu mengestimasi nilai Y-nya. Kemudian yang selanjutnya, variabel respon fix tidak disyaratkan mengikuti distribusi tertentu. Jadi kalau dalam analisis diskriminan, dia tidak ada syarat untuk harus mengikuti distribusi tertentu. Kemudian kalau dalam regresi linear, variabel respon atau distribusi normal dalam homokedastisitas terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya, variabel prediktor berdistribusi normal atau homogenitas. Untuk dalam regresi linear, variabel prediktor fix tidak disyaratkan mengikuti distribusi tertentu. Kemudian, dalam analisis diskriminan, memprediksi suatu objek termasuk ke dalam salah satu kategori dari variabel tak bebas berdasarkan informasi dari objek tertentu. Kemudian dalam regresi linear, memprediksi atau mengestimasi dari suatu variabel tak bebas. Oke, yang selanjutnya, contoh penerapan analisis diskriminan. Di sini kita punya 3 variabel, contohnya yaitu salah satunya itu memprediksi mahasiswa berdasarkan berbagai indikator, misalnya lamanya waktu belajar masing-masing mahasiswa, kemudian IQ-nya itu berapa, kemudian usianya berapa, kemudian yang selanjutnya memprediksi kinerja mesin, baik ataukah dia rusak ringan atau rusak berat, berdasarkan berbagai indikator kinerja mesin. Kemudian yang terakhir yaitu memprediksi kemungkinan seseorang itu sembuh dari sakit atau pandemi COVID-19 bagi pasien positif berdasarkan berbagai indikator kesehatan, misalnya komorbid seperti apa yang dia alami. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Mbak Rauda. Kepada Mbak Rauda kami persilakan. Baik, matur nuwun Fitri, siapa kila semoga lekas sembuh. Minum mana Mbak? Oke, matur nuwun Mbak Fitri, Bapak Ibu, saya lanjutkan penjelasannya. Di sini saya punya ilustrasi fungsi diskriminan untuk 2 kelompok. Misalkan katakanlah saya punya sebaran data seperti di layar berikut. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar, Mbak. Jelas, Bu. Ya. Baik, di sini ada data ya Bapak Ibu saya buat. Di sini kelompok hitam, di sini kelompok merah. Kalau tidak nampak warnanya, mohon maaf karena datanya kecil sekali bentukannya. Nah, di sini secara kasat mata kita tahu bahwa ini ada 2 kelompok, yaitu kelompok merah dan kelompok hitam. Nah, namun jika kita berbicara tentang dimensi, maka di sini ada 2 dimensi Bapak Ibu, yaitu dimensi X1 dan juga dimensi X2. Nah, jika kita melihat struktur data tersebut dari dimensi X1 seperti ini, saya memberi gambar hijau ya, warna hijau di sini di dimensi X1, maka kita tidak akan mampu membedakan antara kelompok merah dengan kelompok hitam. Kenapa? Atau menurut Bapak Ibu ini bisa dibedakan antara kelompok merah dan kelompok hitam? Belum bisa ya, karena terjadi overlapping di daerah sini. Nah, di daerah tengahnya di sini terjadi overlapping.
Walaupun yang bagian ujungnya tadi ini masih bisa dibedakan, tetapi yang di daerah tengah sini, ini terjadi overlapping. Nah, sehingga pada dimensi X1 ini, kita tidak terlalu bagus memisahkan antara kelompok merah dengan kelompok hitam. Nah, demikian pula jika kita melihat dalam dimensi X2, Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat dalam dimensi X2, di sini ya, di sini tempat berdiri kita untuk melihat datanya. Di sini kita bisa memisahkan kelompok merah dengan kelompok hitam. Tetapi pada daerah yang di tengah ini masih terjadi overlapping. Sehingga kita juga belum jelas melihat perbedaan antara kelompok merah dan kelompok hitam. Karena celahnya masih ada di situ ya. Masih terjadi overlapping. Jadi untuk dimensi X1 dan dimensi X2 kita belum dapat memisahkan kelompok merah dengan kelompok hitam dengan jelas. Jadi dengan demikian, bagaimana supaya kita dapat memisahkan kedua kelompok itu dengan jelas? Kita butuh dimensi lain untuk melihat perbedaan kedua kelompok ini dengan jelas. Seperti apa dimensi yang lain? Kita bisa lihat di sini ada dimensi yang berwarna biru ini. Anggap saja ini dimensi Z ya. Kalau kita lihat di sudut pandang ini, nah, kita dapat memisahkan kelompok merah dengan kelompok hitam dengan baik, ya, tanpa terjadi overlapping. Nah, dan di tengah-tengah terdapat celah yang cukup lebar sehingga sudut pandang inilah yang mampu membedakan kedua kelompok tersebut dengan cara yang terbaik. Nah, inilah dimensi yang kita cari, Bapak Ibu. Karena kedua kelompok benar-benar terpisah. Jika kita menganggapnya sebagai kerumunan orang ya, di kerumunan orang, maka kerumunan orang berwarna yang menggunakan baju merah dan hitam ini sudah terpisah dengan baik. Nah, dimensi tersebut kita namakan sebagai fungsi diskriminan. Nah, ini. Jadi garis biru inilah yang kita cari untuk memisahkan kedua kelompok tersebut. Sehingga jika seluruh titik-titik data observasi ini kita proyeksikan seperti ini, kita proyeksikan terhadap memberikan pemisahan yang terbaik. Nah, seperti ini. Fungsi diskriminan itu apa? Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Fitri bahwa fungsi diskriminan merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel orisinalnya, yang tadi sudah dijelaskan ya, yang mampu memisahkan antara kelompok ini dengan jelas ya, dengan maksimal, memisahkannya dengan maksimal. Di sini kita lihat, jadi garis biru ini ada kombinasi linear dari X1 dan X2. Kemudian kita beri nama dia adalah fungsi diskriminan Z, sehingga fungsi diskriminan Z ini adalah A transpos Y, atau Z sama dengan A1 kali X1 ditambah A2 kali X2, dan seterusnya sampai AK kali XK, jika ada K variabel. Seperti ini. Nah, A1, A2 sampai AK tadi adalah koefisien dari fungsi diskriminannya. Nah, bagaimana mencari koefisien dari fungsi diskriminan tersebut? Nah, koefisien fungsi diskriminan adalah koefisien yang kira-kira mampu memberikan jarak maksimal antara kedua sentroid dari kelompok tersebut. Yaitu misalkan di sini ada mu A, sentroid dari kelompok hitam, kemudian ada mu B ya, sentroid dari kelompok merah ini. Jadi yang bisa memberikan jarak maksimal dari kedua kelompok tersebut. Di mana mu A dan ini setelah kita transformasikan ke dalam fungsi Z bar B. Seperti itu. Nah, di sini. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa fungsi diskriminan merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel orisinal yang mampu memisahkan antar kelompok dengan maksimal. Nah, di sini Bapak Ibu bagaimana kita membentuk fungsi diskriminan untuk dua kelompok. Kita awali dari dua kelompok ya, karena ini adalah lanjutan dari multivariat analisis. Ya. Di sini kita lihat ada populasi di sini bagaimana mencari koefisien A tersebut.
kita punya populasi dari kedua kelompok. Tadi kan kita mau mencari koefisien A-nya ya. Nah, diawali dari dua populasi ini, kita punya populasi dari kedua kelompok, serta kita mempunyai N observasi ya, ada 1, 2, sampai N observasi. Dan variabel yang diukur ini sebanyak P variabel 1E, di sini ya, berarti ada sejumlah variabel sehingga kita mempunyai data observasi. Nah, seperti tadi telah disebutkan bahwa fungsi A transpos Y ya, yang ini ya. Nah, dengan fungsi diskriminan tersebut, maka kita dapat mentransformasikan seluruh data, ya, data yang tadi ini ke dalam bentuk Z, sehingga untuk populasi 1 kita punya Z1I. Dan untuk populasi 2, yang 2 ini kita punya Z2I. Nah, nanti akan seperti ini transposnya ya untuk populasinya. Kita lanjut bagaimana terkait aljabar penghitungannya. Di sini saya jelaskan karena seperti kata Ibu Heri, kalau kita mau buat soto, setidaknya kan kita tahu bahan-bahannya apa. Walaupun nanti kita memasak sotonya ya, soto dalam tanda kutip ini menggunakan aplikasi. Nah, di sini saya akan jelaskan garis besarnya Bapak Ibu. Yang tadi itu transformasi itu sama ibaratnya dengan titik-titik observasi ya. Jadi tadi hitam dan kelompok merah ini kita transformasikan ya. Jadi kita ibaratkan sebagai titik-titik observasi tersebut ya, karena diproyeksikan ke dimensi Z atau sumbu Z tadi yang berwarna biru. Nah, atau terhadap sumbu yang dibentuk oleh fungsi diskriminan Z tadi. Sehingga sentroid tadi akan menjadi yang ini Z1 bar dan Z2 bar. Nah, Z bar 1 dan Z bar 2 ini bisa kita standardiskan, Bapak Ibu. Kita standardiskan, yaitu dengan cara Z bar 1 ini dibagi dengan standar deviasi dari Z1. Begitupun dengan Z bar 2 ini. Kita bagi dengan standar deviasi dari Z2. Selanjutnya kita akan mencari jarak maksimal tadi, Bapak Ibu. Jarak maksimal dari kedua rata-rata Z bar tersebut. Nah, jarak yang digunakan adalah jarak terstandar ya, karena sudah kita standardiskan. Yang sudah dibagi dengan penimbangnya, yaitu standar deviasi dari masing-masing. Nah, di sini selanjutnya kita mempunyai asumsi kesamaan varian. Karena kita mempunyai asumsi kesamaan varian, jadi asumsi kita adalah antara kedua kelompok ini memiliki varian yang sama. Nah, memiliki matriks kovarian yang sama. Sehingga Z1 dan Z2 ini akan memiliki varian yang sama dan standar deviasi yang sama. Ya, sehingga karena memiliki standar deviasi yang sama, sehingga SZ1 dan SZ2 tadi ini menjadi SZ full. Yang ini ya. Ini menjadi SZ full. Nah, selanjutnya dapat kita tulis dalam bentuk kuadrat, Bapak Ibu. Mengapa harus dikuadratkan? Agar kita menghilangkan efek negatif ya dari perhitungannya nanti, kita hilangkan efek negatifnya sehingga kita kuadratkan penyebut dan pembilangnya. Jadi bentuk pengurangan Z bar 1 dan Z bar 2 ini dengan menggunakan sifat kombinasi linier, yaitu jika Z sama dengan A transpos Y, maka Z bar sama dengan A transpos Bapak Ibu. Seperti ini ya. Dengan menggunakan transpos Y1, kemudian Z2 kuadratkan. Nah, selanjutnya si SZ ini juga kita kuadratkan. Nah, S pool A ini adalah matriks kovarian gabungan antar kelompok. Nah, seperti ini. Kita akan mencari koefisien A yang memaksimalkan jarak terstandar dari kedua kelompok. A yang memaksimalkan maksimal tersebut akan tercapai. A ini matriks kovarian S pool inverse ini dikalikan dengan Y bar 1 dikurangi dengan Y bar 2 atau Y2 bar. Nah, lalu kalau kita sudah mendapatkan koefisien A tadi, maka kita butuh cutting score.
Di sini kita butuh cutting score untuk apa? Nah, dalam fungsi diskriminan untuk dua kelompok ya, cutting score ini digunakan untuk mengklasifikasikan pengamatan ke dalam masing-masing kelompok secara unik. Nah, cutting score ini adalah nilai yang digunakan untuk membangun matriks klasifikasi. Nanti akan saya jelaskan lebih jelas pada saat kita melakukan analisis, Bapak Ibu. Jadi seperti ini ya. Misalkan ada dua kelompok, maka kita butuh nilai skor cutting score ini untuk menekan kelompok tadi yang satu dan sentroid 2 dari kelompok yang 2. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita perlu karena kita butuh cutting score ini untuk memisahkan daerah low dan high di sini, di mana tadi saya jelaskan daerah low adalah kelas pertama dan daerah high ini adalah kelas kedua. Kita harus menentukan batas kelas antara low dan high ini. Sehingga jika kita mempunyai suatu pengamatan baru, misalkan kita sudah selesai menganalisis diskriminan, kemudian kita punya data baru nih, nah, maka kita bisa menghitung Z-score-nya. Kemudian Z-score ini bisa kita compare ke cutting score. Cutting score ini Bapak Ibu bisa dihitung dengan menggunakan bobot yang sama. Secara simpel ini kedua kelas kita beri bobot setengah-setengah ya kalau ada dua kelas. Kalau ada 4 kelas berarti seperempat. Nah, sehingga Z cutting score-nya adalah setengah dikali Z bar 1 ditambah setengah dikali Z bar 2. Nah, kalau kita menggunakan algoritma seperti ini, terkadang dengan menggunakan setengah-setengah ini, kita ketika terjadi klasifikasi yang kurang balance, maka itu akan sedikit menyesatkan. Ya. Sehingga di sini kita bisa menggunakan PICA. Sini, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan PICA. Apa itu PICA? Nah, PICA ini adalah prior probability yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fitri. Nah, peluang terjadinya suatu observasi ini akan masuk ke dalam suatu kelas berdasarkan data sebelumnya yang sudah diketahui. Sehingga Z-cutting score dapat kita gunakan dengan persamaan Z-cut sama dengan sigma dari PICA dikali Z bar K. Nah, P1 ini adalah prior probability dari kelompok 1 atau grup 1, kemudian P2-nya nanti adalah prior probability dari kelompok 2. Oke, saya lanjutkan penjelasan. Itu tadi adalah fungsi diskriminan untuk dua kelompok. Lalu bagaimana kalau yang kita analisis itu lebih dari dua kelompok, Bapak Ibu? Nah, ketika ada lebih dari dua kelompok, diperlukan lebih dari satu fungsi diskriminan. Tadi kan dua kelompok ya, Bapak Ibu, dan fungsi diskriminannya satu. Nah, kalau misalkan lebih dari dua kelompok, apakah kita juga butuh lebih dari satu fungsi diskriminan? Nah, ini tergantung bagaimana datanya bagaimana posisi datanya, Bapak Ibu. Kita harus memutuskan bagaimana dimensi yang dibentuk oleh fungsi diskriminan di sini. Nah, kalau misalkan datanya ya, apakah beberapa kelompok tersebut berbaris hanya dalam satu dimensi tunggal seperti ini, Bapak Ibu? Kalau datanya itu berbaris hanya dalam satu dimensi tunggal seperti ini, maka ini disebut concentrated structure. Dan kalau Bapak Ibu lihat, maka dengan data yang berbaris seperti ini, kita hanya butuh satu fungsi diskriminannya karena datanya berbaris seperti ini. Jadi tidak ada aturan bahwa kalau lebih dari dua kelompok nanti itu dua fungsi diskriminan, enggak juga. Tapi kita lihat bagaimana struktur datanya. Nah, kita lihat lagi apakah datanya itu berbaris rapi seperti ini pada satu fungsi dimensi, ataukah dia datanya itu mempunyai karakteristik seperti gambar yang di bawahnya. Gambar di bawah ini kita sebut diffuse structure. Nah, seperti ini. Kalau misalkan seperti ini berarti kan kita sepertinya kalau lihat karakteristik datanya butuh dua ya fungsi diskriminan, yaitu yang pertama di sini, di sini, karena dapat memisahkan kelompok hitam yang pertama dengan kelompok hitam yang kedua. Kemudian kita butuh lagi fungsi diskriminan di sini untuk memisahkan antara kelompok merah dengan kelompok hitam. Nah, lalu pasti muncul pertanyaan, lalu sebenarnya berapa sih jumlah dimensi maksimal yang mungkin terbentuk? Nah, itu kita bisa menggunakan ini ya, rumus ini. Kelompok atau banyaknya variabel. Kita tinggal melihat mana dua pilihan ini. Kalau misalkan tadi ya, banyaknya kelompok, tadi kan dua ya kelompok
dua kelompok dikurangi satu berarti hanya ada satu fungsi diskriminan. Atau bisa menggunakan banyaknya variabel. Nanti ini saya jelaskan lebih lanjut di contoh soalnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana mentransfer dari populasi sampai menemukan koefisien A untuk dua kelompok. Lalu bagaimana yang untuk lebih dari dua kelompok? Nah, di sini kita lihat sama saja ya sebenarnya cara berpikirnya dengan yang untuk fungsi diskriminan dua kelompok intinya sebenarnya sama, yaitu melakukan transformasi dari nilai-nilai observasi Y menjadi Z. Jadi kita transformasikan nilai-nilai observasi ini. Di sini ada N observasi dan kelompoknya lebih dari 2 ya. Di sini dianalogikan sampai K. Jika ada K kelompok. Di sini Bapak Ibu kita bisa lihat kita akan punya rata-rata nilai Z bar di sini. Rata-rata nilai Z bar yaitu Z bar 11, Z bar 21, Z bar 12 sampai Z bar 1K dan Z bar 2K. Nah, katakanlah contoh di sini adalah maksimal hanya 2 fungsi diskriminan. Maka di sini juga sama seperti kasus untuk 2 kelompok, Bapak Ibu, yaitu mencari vektor A karena tadi koefisien yang ini vektor A untuk masing-masing fungsi diskriminan yang memaksimalkan jarak terstandar antara kelompok dalam setiap dimensi. Nah, seperti ini Bapak Ibu, saya bawa lagi tadi yang aljabar untuk kasus 2 kelompok di sini ya, yang tadi sampai A transpose S pool A ini. Nah, kita analogikan untuk Ibu. Kalau kita ingat kembali tadi ya kasus standar ada di yang sebelah kanan ini Bapak Ibu. Jadi kita analogikan ke dalam bentuk yang lebih dari kedua kelompok. Ketika kita membahas MANOVA, maka kita mengenal ya, adanya matriks H. Ini matriks H, yaitu matriks sum square dan cross product between group. Nah, dari sini kita ingat bahwa matriks H adalah ini N1 kali N2 per N1 tambah N2 dikali Y bar 1 dikurang Y bar 2 dikalikan dengan transpos dari Y bar 1 dikurang Y bar 2. Nah, setelah ini kita juga ingat bahwa matriks E adalah sum square dan cross product within. Nah, sehingga kita dapat digeneralisasikan menjadi bentuk sebagai berikut. Yang ini. Dari persamaan ini, maka ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Kalau kita melihat yang ini ya, A transpose dikali matriks HA ini dikurang lambda EA, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah yang ini sama dengan 0. Atau kemungkinan yang pertama yang sama dengan 0, atau kemungkinan kedua A transpose-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau A transpose-nya yang sama dengan 0, maka ini nggak mungkin ya, karena kita ingin mencari vektor A ini. Kalau dia udah sama dengan 0, maka selesai, kita nggak akan mendapat vektor A ini. Jadi kemungkinan yang pertama yang akan kita gunakan yaitu HA ini dikurang lambda EA sama dengan 0. Seperti ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa sama seperti dekomposisi eigenvalue Bapak Ibu. Jadi A ini adalah eigenvektor dari matriks E inverse H dan lambda ini adalah eigenvalue dari matriks E inverse H. Ya, sehingga untuk mendapatkan koefisien A ini kita menggunakan eigenvektor dari matriks E inverse H. Nah, itulah cara mendapatkan vektor A untuk analisis diskriminan yang lebih dari 2 kelompok. Saya harap Bapak Ibu tidak pusing karena itu tadi ibaratnya bumbu-bumbunya. Nah, sekarang kita akan memasak sotonya menggunakan aplikasi ya, soto dalam tanda kutip menggunakan aplikasi JASP. Nah, di sini kami ada contoh kasus Bapak Ibu. Seorang peneliti ingin membedakan atau mengelompokkan mahasiswa untuk masuk ke dalam kelompok mahasiswa berdasarkan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Jadi di sini akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok dengan IPK lebih dari atau sama dengan 3 atau dan kelompok kedua IPK kurang dari 3. Nah, dengan demikian kalau kita melihat variabelnya berarti variabel responnya adalah Y0 ini untuk IPK kurang dari 3 dan Y sama dengan 1 ini untuk IPK lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian berdasarkan
rata-rata jam belajar ya. Jadi ingin membedakan mahasiswa nanti itu masuk kelompok IPK kurang dari 3 atau lebih dari sama dengan 3 itu berdasarkan rata-rata jam belajar dalam sehari ya, dan berdasarkan IQ-nya dan juga berdasarkan usia mahasiswa. Jadi di sini kita lihat ada variabel prediktornya ada 3 sehingga kita bisa buat rata-rata jam belajar itu X1, kemudian intelligence question-nya X2 dan usianya ini X3. Nah, berikut datanya Bapak Ibu. Ini datanya cuma data karangan saya untuk memfasilitasi kita belajar analisis diskriminan. Nah, di sini ya. Jadi ada kelompoknya sudah saya urutkan untuk yang kurang dari 3, rata-rata jam belajar, IQ dan usia. Kemudian ada kelompok yang kedua yang lebih dari sama dengan 3, lengkap dengan jam belajar dan IQ serta usianya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fitri bahwa prosedur untuk melakukan analisis diskriminan yang pertama kita mencermati kesesuaian karakteristik kasus dengan tujuan analisis diskriminan. Nah, untuk kasus yang tadi dilakukan analisis menggunakan analisis diskriminan deskriptif dan dilanjutkan dengan analisis diskriminan prediktif. Seperti ini. Atau yang biasa kita sebut analisis klasifikasi. Kemudian karena kasusnya seperti tadi berarti bisa ya kita gunakan analisis diskriminannya. Kemudian yang kedua, kita menentukan kesesuaian kumpulan data. Tadi datanya sudah kita lihat ya, kumpulan data sudah sesuai untuk dilakukan analisis diskriminan, yaitu variabel responnya merupakan data non-metrik dan variabel prediktornya berupa data metrik. Kemudian yang ketiga, menentukan kelompok yang akan digunakan dalam analisis. Tadi sudah ditentukan di kasusnya bahwa untuk kelompok IPK kurang dari 3 itu Y0 dan IPK lebih dari 3, lebih dari atau sama dengan 3 itu Y sama dengan 1. Lalu kita pilih variabel yang akan digunakan dalam analisis, yaitu rata-rata jam belajar sebagai X1, kemudian IQ sebagai X2 dan usia sebagai X3. Setelah menentukan 4 langkah tadi, menyelesaikan 4 langkah tadi, kita akan melakukan analisisnya menggunakan analisis diskriminan menggunakan aplikasi JASP. Nah, Bapak Ibu, ini dapat Bapak Ibu download di link sebagai berikut. Ya, aplikasi ini gratis, Bapak Ibu, jadi insya Allah halal barokah. Kemudian ini juga ada versinya, Bapak Ibu, ada versi untuk Windows OS atau untuk macOS juga ada dan untuk Linux juga ada. Nah, seperti ini. Saya akan jelaskan sedikit Bapak Ibu tentang JASP ya. Software ini adalah analisis gratis Bapak Ibu. Kemudian walaupun dia gratis tapi kualitasnya sangat lengkap menurut saya. Tidak perlu coding untuk program R karena program R juga gratis tapi kita harus mengerti bahasa pemrograman. Kalau JASP ini gratis dan tidak perlu coding. Nah, aplikasi ini dikembangkan di Eropa dan masih terus berkembang sampai saat ini, alhamdulillah. Dan setiap versi terbaru bisa kita download di webnya. Saya sudah coba mendownloadnya, tapi kalau misalkan saya share di WA Group, tetap Bapak Ibu juga harus mendownload karena hampir 1 giga. Jadi saya sarankan langsung bisa mendownload di link berikut. Seperti itu. Dan disesuaikan dengan spesifikasi laptop Bapak Ibu, apakah Windows ataupun Mac. Nah, tampilannya sangat menarik Bapak Ibu. Saya akan buka dulu aplikasinya. Ini apakah sudah terlihat? Nah, Bapak Ibu, untuk JASP ini sangat mudah dioperasikan. Tidak perlu mengulangi analisis jika memang ada yang tertinggal. Kalau misalkan di aplikasi saya tidak ini ya, hanya menjelaskan keunggulannya. Kalau di beberapa aplikasi lain, kalau kita sudah melakukan satu analisis, kemudian tadi lupa nyentang T-nya, kita ulangi lagi, muncul lagi tabel baru. Tapi kalau di JASP kita lupa satu nilai yang ingin kita cari, kita cukup mencentang saja dengan otomatis. Jadi karena dia real time, itu langsung muncul pada saat itu. Kemudian untuk outputnya ini sudah standar APA Bapak Ibu. Jadi tabel yang digunakan itu nanti tabel yang dihasilkan sudah standar APA. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau submit ke jurnal APA itu tidak perlu mengedit-edit tabelnya lagi. Kalau beberapa program lain tuh tabel yang hasil outputnya itu harus kita ubah dulu sesuai dengan standar APA itu. Kemudian menunya banyak Bapak Ibu di sini. Saya geser dulu ini menu zoom-nya ke bawah.
menunya di sini banyak. Misalkan saya buka ya dulu ya Bapak Ibu. Nah, untuk membuka datanya di sini tidak ada tampilan data view dan window view-nya ya. Kita data di Excel cukup kita simpan dalam bentuk CSV. CSV bisa, kemudian TXT juga bisa. Di sini saya akan buka datanya. Ini sudah data Excel ini sudah saya simpan dalam format CSV di sini. Nah, langsung muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita tinggal sesuaikan karakteristik data. Kalau tadi ini kan sudah ya nominal, kemudian jam belajar harus ini non metrik, yang ini metrik. Nah, yang ini bisa kalau misalkan belum ada, belum sesuai kita tinggal ubah. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di atas ini menunya banyak. Kalau misalkan Bapak Ibu baru download, itu nanti cuma sampai sini. Kemudian sangat mudah. Kalau misalkan di Jamovi, sama ya, pojok kanan atas kita klik, kemudian masuk ke library dan kita install. Nah, tetapi kalau di GISP ini tidak perlu diinstal, cukup kita centang saja yang kita butuhkan. Kalau tidak kita butuhkan, bisa kita hilangkan centangnya. Seperti ini Bapak Ibu. Sangat mudah dioperasikan. Sangat friendly ya, user friendly. Nah, kemudian salah satu keunggulannya Bapak Ibu, ini dapat menghitung efek Zeiss. Ya, kalau pada independent sample t-test kan di SPSS itu kita tidak bisa menghitung, tidak bisa keluar efek Zeiss-nya ya, kita harus menghitung manual. Kalau di GISP ini bisa langsung terhitung. Kemudian analisis lain yang dimiliki oleh GISP ini banyak Bapak Ibu, ada confirmatory analisis, confirmatory factor analisis yang belum dimiliki oleh SPSS, kemudian ada meta analisis juga di sini, kemudian ada network analisis. Nah, ini tren baru ya Bapak Ibu, network analisis baru populer belakangan ini. Kemudian juga ada SEM Bapak Ibu. Ya, jadi kalau nanti analisis butir atau kita butuh analisis ini, kita bisa menggunakan GISP. Nah, dan outputnya juga ini real time Bapak Ibu. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita terkait analisis diskriminan. Kita sudah punya ya Bapak Ibu data di sini. Kemudian kita akan melakukan analisis diskriminan. Kalau misalkan Bapak Ibu sempat membuka booklet kami yang sudah di-share tadi, itu ada algoritmanya. Yang pertama, sampai langkah keempat tadi sudah saya jelaskan. Yang selanjutnya kita butuh melihat asumsi. Asumsi yang pertama adalah asumsi normalitas secara multivariat. Nah, kalau di SPSS itu kan, kalau mau melihat normalitas multivariat kan agak ribet ya Bapak Ibu, kita harus mencari langkahnya sangat panjang. Kalau normalitas univariat ya mudah, tinggal klik-klik. Tapi kalau yang normalitas multivariat cukup ribet menurut saya. Nah, tapi kalau di GISP, seperti kita ketahui kalau mau melihat normalitas kan bisa ada 3 pendekatan ya, bisa menggunakan visual, kita melihat histogram atau Kiki plotnya. Kemudian kalau untuk uji statistik kita bisa menggunakan Kolmogorov, ya, Kolmogorov atau Shapiro-Wilk, dan kita juga bisa melihat skewness dan kurtosisnya. Nah, untuk GISP di sini Bapak Ibu cukup kita lihat di sini menggunakan visualnya. Kita masukkan di sini IPK-nya, kemudian jam belajarnya, masukkan ke variabel. Nah, lalu kita lihat di bagian plot di sini Bapak Ibu, kita pilih scatter plot. Nah, di sini ada, mohon maaf, ini deskriptif ya. Saya bahas dulu dari deskriptifnya dulu sebelum ke normalitas. Nah, kita lihat rata-ratanya dulu Bapak Ibu. Kalau untuk jam belajar untuk kelompok 0 tadi ini IPK kurang dari 3 dan kelompok 1 ini IPK lebih dari 3, kalau secara rata-rata sangat signifikan ya. Yang ini 7,933, yang ini 12,6. Tapi nanti kita lihat secara statistik apakah kedua kelompok ini berbeda secara signifikan. Kemudian kita lihat yang untuk AQ, di sini 99, untuk yang kelompok IPK kurang dari 3 rata-ratanya. Kemudian yang untuk kelompok IPK lebih dari sama dengan 3 rata-ratanya 103,2. Lalu untuk usia, yang untuk kelompok IPK kurang dari 3 ini rata-ratanya 21,733. Kemudian untuk kelompok lebih dari 3, ini 19,867. Tidak terlalu jauh, tapi kita akan lihat secara statistik apakah mereka berbeda secara signifikan. Kemudian untuk melihat normalitas multivariatnya, kita menggunakan di sini regresi Bapak Ibu. Sini ya.
Oh iya, di sini kalau Bapak Ibu lihat, salah satu lagi keunggulan JASP adalah ada analisis Bayesian. Nah, kalau biasa kan kita menggunakan statistik deskriptif ya. Nah, di sini ada analisis Bayesian. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendalami terkait analisis Bayesian, bisa juga menggunakan aplikasi JASP. Nah, kita lanjut kembali ke normalitasnya. Bapak Ibu kita lihat di sini IPK-nya kita masukkan ke dependent variable, kemudian di sini masukkan jam belajarnya. Lalu kita langsung ke plot. Nah, kita menggunakan pendekatan visual. Dan untuk melihatnya kita bisa memilih residual versus histogramnya. Nah, di sini kita lihat. Nah, kalau ini sudah mendekati ini ya, distribusi normal ya, daerah tengah lebih besar, kemudian semakin ke kiri dan ke kanan semakin kecil. Nah, kalau kita mau lihat, nah ini yang normalitas. Kemudian kita lanjut ke asumsi yang lain. Ada langsung Bapak Ibu bisa mengklik machine learning di sini, langsung menuju ke classification bagian linear diskriminan. Disinilah kita akan melihat asumsi yang lain dan juga melakukan analisis diskriminan sesuai dengan materi kita hari ini. Yang pertama Bapak Ibu kita lihat di sini IPK-nya. Di kolom target ini sudah ditentukan ya, data jenis apa yang akan diterima. Sini kita tinggal sesuaikan saja. Oh, tinggal masukkan ke target. Lalu jam belajar, IQ, dan usia kita masukkan ke kolom prediktornya. Nah, kita akan dapat seperti ini Bapak Ibu, real time hasil analisisnya. Kemudian di sini kalau menurut Rancher sampel datanya sebaiknya itu 40. Jadi perbandingannya 40 banding 60. Seperti ini. Nah, pada analisis diskriminan nanti interpretasi outputnya nanti ya, saya jelaskan dulu bagaimana cara menggunakan JASP untuk analisis diskriminan. Di sini Bapak Ibu langsung tidak perlu kita ke berbagai jendela untuk menganalisis asumsinya, oh kita harus pergi ke menu-menu ini. Kemudian untuk analisis diskriminan harus ngeklik yang ini atau pindah menu ya ibaratnya. Kalau di JASP langsung bagian bawahnya itu ada pengecekan asumsinya apakah terpenuhi atau tidak. Tadi normalitas sudah ya, normalitas multivariat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ada equality of class means, kita centang. Tadi sudah dijelaskan di PowerPoint. Kemudian ada equality of covariant matrix ya, untuk melihat homoskedastisitasnya, dan ada multicollinearity. Kita centang aja dulu, nanti kita interpretasi. Nah, setelah kita dapatkan ini, cara memindahkannya tinggal kita tanda panah ini, kemudian copy, kita paste di halaman yang kita inginkan. Nah, ini untuk asumsinya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan pada analisis diskriminannya. Kita lihat dulu asumsinya. Nah, nanti interpretasi outputnya di halaman selanjutnya. Kita centang dulu kelas proportionnya, karena nanti ini kita butuhkan. Kemudian evaluation metricnya, dan yang bintang kita ya dari analisis diskriminan yaitu koefisien. Kalau untuk 2 kelompok dan untuk lebih dari 2 kelompok berarti nanti dia berbentuk vektor. Nah, tapi nanti di sini mudah karena sudah dalam bentuk koefisien-koefisien seperti ini. Kemudian satu lagi Bapak Ibu yang tadi disebutkan oleh Mbak Fitri yaitu harus mempunyai prior probability. Jadi kita centang juga. Nah, setelah mendapatkan ini Bapak Ibu pembahasan kita. Nah, ini tadi kita sudah dapatkan hasilnya, kita copy kemudian kita interpretasi. Ya, sampai di sini kita lihat. Untuk melakukan uji asumsi, untuk memastikan bahwa asumsi analisis diskriminan terpenuhi ya, karena ini statistika parametrik. Ya, kita lihat yang pertama, sebelum melakukan analisis menggunakan aplikasi JASP, terlebih dahulu data dalam format SX tadi kita save as dalam format SAV atau TXT atau CSV. Kalau saya tadi saya format ke CSV. Kemudian analisis uji asumsi yang pertama yaitu uji normalitasnya secara multivariat. Bapak Ibu tadi kita sudah dapat ya. Jadi kalau berdasarkan visualnya ini memenuhi karena hal ini berarti residu terdistribusi secara normal. Dengan demikian asumsi normalitas multivariatnya terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke uji asumsi yang kedua yaitu uji homoskedastisitas. Di sini kita lihat tadi hasilnya nilai P-nya 0,380. Nah, kalau tabel homogenitas covariance ini kita gunakan untuk menguji kesamaan varian. Nah, kita gunakan nilai box M dengan hipotesis sebagai berikut. Saya ulangi,
Jika hipotesisnya 0 berarti artinya varians kedua kelompok data identik ya atau homogen. Kemudian hipotesis alternatifnya yaitu varians kedua kelompok data tidak sama atau heterogen. Dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan nilai P yang dikeluarkan oleh aplikasi JASP ini, nilai P-nya yaitu 0,380. Kalau di SPSS itu gunakan SIG ya. Nah, ini P. 0,380 ini lebih dari 0,05. Nah, maka berdasarkan ketentuannya karena lebih dari 0,05 berarti H0 diterima. H0 itu apa sih? Nah, H0 adalah varians kedua kelompok data identik atau homogen. Nah, jadi dengan demikian varians kelompok data ini adalah identik dan homogen. Jadi asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi. Jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita lihat uji asumsi yang ketiga yaitu uji linearitas. Yang namanya juga LDA ya, linearitas diskriminan analisis. Jadi harus memenuhi juga asumsi linearitas. Tadi kalau menggunakan Kiki plot ini juga tadi ada di normalitas, tinggal kita klik saja Kiki plotnya tadi, kita copy ke sini. Ini kalau secara multivariat Bapak Ibu. Jadi Y1, Y0, Y1, kemudian variabel prediktornya ada 3, X1, X2, X3. Kita lihat dia sudah mengikuti garis diagonal ini ya. Nah, berarti linear. Tapi tadi juga Mbak Vita sudah jelaskan bahwa harus linear antara setiap pasangan variabel. Nah, ini setiap pasangan variabelnya kita lihat untuk setiap kelompok dan juga variabel prediktornya yang rata-rata jam belajar, IQ dan juga usia ternyata semuanya mengikuti ini ya, garis diagonal ini. Jadi kita dapat simpulkan bahwa semuanya linear. Kemudian uji asumsi yang keempat yaitu uji multikolinearitas. Nah, di sini kita dapat tadi sudah kita centang ya di assumption check-nya, kemudian kita copy paste di sini. Nah, cara menginterpretasinya kita lihat di ini, kalau nggak salah ini juga pertemuan 2 Ibu Heri sudah menjelaskan bagaimana cara mencari matriks korelasi ya, yang nanti dia diagonalnya itu 1. Nah, di sini Bapak Ibu. Tabel ini tabel put within class matrix correlation ini kita lihat nilai korelasinya. Nah, apabila ada korelasi antar variabel independen dengan nilai lebih dari 0,5, maka ini patut dicurigai ada gejala multikolinearitas. Nah, coba kita cek satu-satu. Oh, dan ternyata tidak ada ya, tidak ada yang lebih dari 0,5. Nah, karena tidak terdapat angka yang berada di atas 0,5, sehingga kita dapat mengidentifikasi bahwa tidak terjadi multikolinearitas data. Dan uji terakhir untuk asumsinya, kita harus cek dulu asumsinya, yaitu uji equality of class means. Mohon maaf ini class means ya. Mohon maaf Mbak Alfrey, salah ketik. Bercanda Mbak. Ya kita lanjut. Di sini jangan sampai semua variabel prediktor itu kita masukkan sebagai nanti dalam kombinasi linear. Siapa tahu ada variabel prediktor yang tidak memberikan perbedaan yang cukup signifikan. Sekarang kita lihat bagaimana cara melihat mana sih variabel yang berperan penting ya untuk membentuk fungsi diskriminannya. Pertama kita lihat untuk jam belajar. P-nya kurang dari 0,05. Nah, artinya apa? Karena kurang dari 0,05 ya. Oh ya, di JASP itu kalau kurang dari 0,01 ada tanda seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan bingung kok di sini ada tanda kurang. Ini artinya lebih dari atau kurang dari? Enggak. Ini karena artinya nilainya lebih kecil lagi dari 0,001. Nah, untuk nilai P variabel rata-rata jam belajar yang X1 ini, kita peroleh nilai P-nya kurang dari 0,001. Nah, karena nilai P ini kurang dari 0,05 atau nilai alfa yang kita gunakan, maka tolak H0. Sehingga kesimpulannya adalah ada perbedaan rata-rata jumlah jam belajar dalam sehari ya, antara mahasiswa IPK kurang dari 3 dan mahasiswa IPK lebih dari atau sama dengan 3, signifikan secara statistik. Jadi variabel ini dapat kita ikut sertakan dalam analisis diskriminan, karena dia dapat membedakan secara statistik. Artinya variabel jam belajar ini signifikan untuk membedakan kelompok IPK tersebut ya, yang ada 2 kelompok tadi, yaitu kurang dari 3 dan lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian kita lihat untuk variabel prediktor yang kedua yaitu IQ, nilai P-nya 0,031, kurang dari 0,05. Nah, karena nilai P-nya ini kurang juga dari 0,05, maka kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Sehingga
dapat kita simpulkan bahwa perbedaan rata-rata IQ antara mahasiswa dengan IPK kurang dari 3 dan mahasiswa dengan IPK lebih dari atau sama dengan 3 ini signifikan secara statistik. Artinya adalah variabel IQ ini signifikan untuk membedakan kelompok IPK kurang dari 3 dan lebih dari atau sama dengan 3. Berarti X2 ini juga dapat kita ikut sertakan dalam proses analisis. Lalu bagaimana dengan variabel yang ketiga yaitu usia? Apakah dia cukup signifikan membedakan antara kelompok IPK tersebut? Kita lihat nilai P-nya 0,017. Berarti signifikan juga ya karena kurang dari 0,05. Karena dia cukup signifikan maka kita juga gunakan dalam analisis diskriminan. Lalu di sini mungkin muncul pertanyaan, Bu Oda, kalau misalkan di sini ada yang lebih dari 0,05, berarti variabel itu tidak kita ikut sertakan dalam analisis. Karena tadi sudah disebutkan bahwa analisis diskriminan itu dapat memisahkan kelompok dalam dimensi sekecil mungkin. Nah, kita lihat inilah materi utama kita Bapak Ibu, yaitu analisis diskriminan. Nah, dalam JASP ini kita sudah dapat koefisiennya ya. Karena tiga-tiganya tadi memenuhi, dapat membedakan secara signifikan, kita masukkan ke dalam analisis tadi yang sudah kita centang. Kemudian kita peroleh koefisiennya sebagai berikut. Nah, ini ada konstantanya. Kemudian jam belajarnya, koefisiennya 1,029. Untuk IQ 0,062. Dan untuk usia ini negatif. Artinya berarti mungkin kalau semakin muda mungkin semakin apa ya? Nah, nanti kita bisa bahas. Nah, berdasarkan tabel linear diskriminan koefisien ini, kita dapat membentuk model atau fungsi diskriminan sebagai berikut, Bapak Ibu. Ini tadi konstantanya 0,105 yang ini ya. Kemudian ini koefisien dari X1, yaitu rata-rata belajar dalam sehari. Kemudian ini koefisien dari X2, yaitu IQ. Dan juga ini koefisien dari usia. Ya. Setelah mendapatkan fungsi ini, terus kita ngapain? Nah, kita sekarang masuk pada prediktif diskriminan analisis atau PDA. Tadi kan LDA ya sampai sini. Sekarang kita langsung masuk ke prediktifnya, atau memprediksi nanti kalau misalkan ada data baru, kita menggunakan fungsi ini, kita dapat memprediksi data baru tersebut. Atau ada mahasiswa nih ya, mahasiswa baru. Fungsi ini kita gunakan untuk mahasiswa yang baru, misalkan tahun angkatan yang baru, kita analisis kriteria mereka, rata-rata jam belajarnya berapa, IQ-nya berapa, usianya berapa, kita masukkan ke dalam fungsi diskriminan, maka kita akan mengetahui, oh nanti ini saya prediksi mahasiswa ini nanti IPK-nya lebih dari 3 nih. Oh, atau dari berdasarkan kriteria mahasiswa tersebut nanti dia masuk ke kelompok IPK kurang dari 3. Seperti itu. Nah, tadi juga dijelaskan tentang kelas proportion ya Bapak Ibu. Di sini ada 0,5. Nah, di sini ada juga training set dan tes setnya. Nah, kemudian kita juga dapat melihat matrik evaluasinya. Ini langsung muncul pada saat Bapak Ibu mengklik. Nah, seperti itu. Kemudian setelah membentuk fungsi diskriminan tadi, nah kita harus melakukan langkah ketujuh ya, yaitu melihat validitas dari model atau fungsi diskriminan yang tadi terbentuk. Yang ini Bapak Ibu. Seberapa akurat sih fungsi diskriminan ini dapat memprediksi nanti anggota baru itu masuk ke kelompok IPK-nya kurang dari 3K atau IPK-nya lebih dari atau sama dengan 3. Kita lihat tadi ini juga langsung muncul ya Bapak Ibu, yang tadi sudah kita klik itu tinggal kita copy paste ke sini lalu kita interpretasi. Kita lihat berdasarkan pengamatan 18 kasus ya, 60% dari 30 data ini uji coba model linear discriminant classification, dan 12 pengamatan yaitu 40% dari data, kita dapat memprediksi bahwa ternyata model tersebut akurat sebesar 83,3%. Nah, seperti ini. Ini juga cuma data buatan Bapak Ibu, jadi mohon maaf ini data buatan saya. Nah, kita lihat, oh ternyata fungsi tadi, yang model diskriminan tadi dapat memprediksi dengan ketepatan prediksinya sebesar 83,3%. Lalu kita melihat confusion matrix Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk nanti kita hitung cutting score tadi, untuk membedakan, oh kalau nilainya kurang dari ini masuk kelompok ini. Kalau nilai Z-nya kurang dari cutting score berarti lebih dari cutting score berarti masuk kelompok yang mana. Nah, kita gunakan confusion matrix ini. Nah, tabel ini memberikan gambaran lebih lanjut tentang akurasi prediksi pada tes analisis diskriminan dan menunjukkan bagaimana pengamatan yang disertakan ini diprediksi oleh model. Nah, kita lihat ya, ini dia dengan tepat memprediksi mahasiswa yang seharusnya berdasarkan kriterianya masuk di IPK kurang dari 3 itu 6.
tepat 6 tapi agak melenceng 1 gitu ya ketepatannya. Kemudian memprediksi mahasiswa yang masuk ke kelompok IPK lebih dari atau sama dengan 3 itu tepat 4 data dan melenceng 1. Dari sini kita dapat melihat 4 ini per 4 tambah 1 ini 0,8 ya, 0,8. Mirip dengan ketepatan tes akurasi ini. Nah, dari confusion matrix ini juga kita juga dapat mengklik bagian memunculkan bentuk desimalnya. Nah, dari sini kita dapat menghitung cutting score-nya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada kasus baru yang tadi saya jelaskan ya, yang tidak ada dalam 30 data saya tadi, misalkan ada kasus baru, kita mau memprediksinya berdasarkan nilai dari confusion matrix ini. Maka seseorang itu akan masuk kelompok IPK lebih dari atau sama dengan 3 jika nilai dari fungsinya itu sekian. Ya, 0,33 dibagi 0,33 tambah 0,08 yaitu sebesar 80,5%. Kemudian peluangnya masuk bukan peluang ya. Masuk kelompok IPK kurang dari 3 jika nilai fungsinya itu seperti ini, 0,05 dibagi 0,05 ditambah 0,08 yaitu sebesar 86,2%. Nah, secara umum set pelatihan ini memungkinkan kita untuk membuat prediksi terhadap kasus baru jika ada mahasiswa dengan karakteristik tadi ya rata-rata lama jam belajar dalam sehari, kemudian IQ dan juga usia. Nah, maka dapat kita prediksi nanti objek baru ini atau subjek baru ini masuk ke kelompok yang mana. Nah, untuk kasus baru yang tidak ada dalam data analisis saya tadi yang ada 30, kita dapat memprediksinya berdasarkan confusion matrix sehingga dapat kita prediksi sebagai berikut. Kita hitung hit score-nya yang tadi ya. Karena ada 15 mahasiswa kelompok yang IPK kurang dari 3, yang tadi, yang data saya, dikalikan dengan peluangnya 0,805, kemudian 15 dikali 0,862, ini dari yang ini ya, untuk masuk ke IPK kurang dari 3. Nah, kita dapatlah hit score-nya yaitu 0,8335. Artinya apa nilai ini? Artinya adalah untuk nilai Y yang berada di bawah 0,335 ini nanti akan masuk pada kelompok IPK kurang dari 3. Dan jika ada mahasiswa dengan karakteristik sekian, kita analisis ke fungsi diskriminannya. Kalau nilainya di atas 0,8335 ini, maka dia akan masuk ke kelompok IPK lebih dari atau sama dengan 3. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada mahasiswa baru ya, yang tidak ada dalam data analisis saya, katakanlah namanya adalah Fulan. Nah, Fulan ini setelah saya lihat karakteristiknya, ternyata dia mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu rata-rata jam belajarnya 8 jam dalam sehari, kemudian IQ-nya 110, kemudian usianya 20. Nah, X1, X2, X3 ini kita masukkan ke dalam fungsi diskriminan yang tadi sudah terbentuk, dan kita dapat nilai. Y-nya sama dengan untuk si Fulan ini 2,312. Nah, karena nilai 2,312 ini berada di atas 0,8335 ini, maka Fulan diprediksi akan masuk pada kelompok IPK lebih dari atau sama dengan 3. Dengan kriteria seperti ini ya. Kemudian, ada data yang baru, sebut saja namanya Fulana. Nah, Fulana ini mempunyai karakteristik seperti ini, Bapak Ibu. Jadi jam belajarnya itu 6 jam dalam sehari, kemudian IQ-nya itu 110 dan usianya 20. Setelah kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam fungsi diskriminan, ternyata nilai Y untuk Fulana ini 0,254. Nah, karena nilai 0,254 ini berada di bawah ya, mohon maaf ini di bawah 0,8335, maka Fulana diprediksi akan masuk pada kelompok IPK kurang dari 3. Nah, ini di bawah ya, mohon maaf. Nah, seperti itu Bapak Ibu analisisnya. Misalkan ini ya saya ada contoh. Mohon maaf, kita akan pindah dulu ke contoh ini. Misalkan di sini Mbak Fitri misalkan. Mahasiswa baru S1 misalkan ya. Saya tanya-tanya Mbak Fitri. Mbak Fitri belajarnya ini dalam sehari rata-rata berapa jam? Atau mungkin sinyalnya terganggu ya, Pak Zaini lah yang terlihat di sini ya. Pak Zaini rata-rata lama belajarnya dalam sehari berapa jam Pak Zaini? Ngarang aja ya Mbak? Ya, 5 jam. Kemudian IQ-nya Pak Zaini pinten nggih Pak? Waduh, nggak pernah tes ya Mbak. Ngarang ya udah 110. 110. Oke. Kemudian
Usia Pak Zaini berapa nih? Anggaplah mahasiswa 21. baru S1 ya, mahasiswa S1 misalkan. 17 ya. 21. Oke. Mahasiswa S1 misalkan ya. Nah, ternyata Pak di sini Pak Zaini mahasiswa S1 ya, UN-nya misalkan kita lihat karakteristik dari Pak Zaini ini ternyata masuk pada kelompok IPK lebih dari atau sama dengan 3. Jadi diprediksi ini nanti mahasiswa atas nama Zaini nanti bisa masuk ke kelompok IPK lebih dari atau sama dengan 3. Jadi sekali lagi ini hanya prediksi berdasarkan fungsi diskriminan yang tadi sudah kita peroleh. Tingkat akurasinya adalah 83,3%. Ya, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Oh, teman-teman, kita berikan aplaus dulu untuk Mbak Oda dan Mbak Fitri ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Oda dan Mbak Fitri ya. Sampai direwangi batuk-batuk karena kurang tidur itu ya. Makasih, memang udah sakit terus hampir 2 minggu. Ya, cepat sembuh ya Mbak ya. Oke. Terus teman-teman, untuk menghormati yang sudah presentasi Mbak Udah berapi-api nih, alhamdulillah terima kasih Mbak Udah ya. Silakan teman-teman boleh bertanya ya. Monggo kalau ada yang perlu didiskusikan atau ada perlu langkah yang perlu diulang atau mau mensimulasikan, tadi sudah ada data IPK yang kurang dari 3 dan lebih dari 3 untuk pembedanya ya. Kemudian diklasifikasi ternyata ada yang salah klasifikasi ya. Ya, monggo silakan bertanya, didiskusikan atau apa silakan. Izin bertanya mungkin. Oh iya silakan Pak. Udah, abangnya dulu. Ya monggo. Monggo Babe. Bang Sumin dulu, Bang Sumin. Oh iya. Pak Zaini juga angkat tangan ini Pak. Iya. Siapa duluan nih? Silakan. Pak Sumin dulu. Oh iya, baik. Tadi saya menyimak pemaparan Bu Rauda luar biasa ya. Sangat detail, dengan matematisnya juga disampaikan. Luar biasa detailnya. Walaupun saya pernah kuliah di statistika, saya juga tidak begitu menguasai semua menu analisis multivariat. Ada beberapa hal yang mungkin saya tidak pahami, terutama terkait dengan analisis diskriminan ini. Tadi yang paling kentara kedengaran tuh di penjelasan Bu Fitri ya, terkait uji normalitas. Kalau berdasarkan formula atau fungsi dari diskriminan yang dijelaskan Bu Rauda tadi, saya tidak melihat residual, asumsi pada residual ya, asumsi pada residual. Sementara tadi Bu Rauda memplotting uji multivariat normalnya dari residual. Yang jadi persoalan saya, apakah asumsi pada multivariat normal itu pada variabel atau pada residual? Kalau regresi linear berganda itu kan asumsinya itu untuk normalitasnya itu pada residual atau errornya, karena asumsinya kan error EI itu independen, identik dan berdistribusi normal dengan rata-rataan mu dan parensis sigma kuadrat. Nah, itu maksudnya apakah di dalam analisis diskriminan ini yang diuji normalitas itu pada variabelnya ataukah pada residualnya? Kemudian apalagi nih ya, untuk uji multivariat selain Kiki-plot itu kan bisa menggunakan ini ya, apa namanya, uji Squenes-Mardia. Yang pernah saya coba itu pakai Mardia ya, Squenes-Mardia kalau nggak salah itu, tapi kayaknya di JSP tidak ada. Kemudian kalau kita lihat di JSP tadi Ibu menggunakan Kiki-plotnya di menu regresi, padahal kalau saya cek di Jamopi itu kita bisa mengambil di menu Manopa ya, karena sudah lengkap sekaligus di situ ada Kiki-plot, box M dan sebagainya. Demikian saja dari saya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sumin atas pertanyaannya. Ini kita sharing ya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang nanti mohon ditambahkan. Nah, di sini mengapa saya menggunakan yang residual tadi? Karena ini kan kami mau melihat apakah data ini terdistribusi normal secara bersama-sama ya, multivariat. Karena pendekatan normalitas kita bisa lihat dari visual, dan kenapa saya melihat residunya? Karena di sini residu itu ibaratnya apakah residunya itu terdistribusi secara normal. Itu pun residunya tidak residu secara independen, tapi dipasangkan dengan variabel prediktornya. Seperti itu. Jadi sepertinya menurut yang kami pahami itu bisa kami gunakan untuk melihat normalitas secara multivariat. Karena kalau misalkan kita lihat normalitasnya secara univariat, padahal ini adalah untuk multivariat ya, jadi kayaknya kurang pas kalau menggunakan yang univariat. Kemudian terkait Kiki plot tadi yang saya tampilkan memang yang di bagian residual, tapi ada juga di bagian di Jamovi, bukan Jamovi, JASP, mana aplikasinya. Ini juga yang saya copy itu dari linear discriminant analysis. Ya, tadi serupa saya jelaskan, mohon maaf, terima kasih sudah diingatkan. Tadi di sini sudah ada juga di sini Kiki plotnya, yaitu di bagian plot. Tinggal kita centang saja. Kemudian yang ini ya. Itu biar sinkron dengan tampilannya. Ini kan yang di share screen datanya beda dengan yang jenengan ceritakan. Coba di close dulu share screen-nya. Ya. Nah, terus nanti dibawa pakai PowerPoint yang terkait dengan normalitas tadi, Mbak. Oh, gitu. Yang outputnya Bu atau konsepnya? Gunakan untuk menjawab tadi loh ya kan, ada normalitas multivariat gitu kan, PPT-nya itu aja yang di-share. Biar matching dengan cerita Mbak Oda. Oh, gitu. Nah, yang ini kalau nggak salah ya. Nah, yang untuk asumsinya di sini kan normalitas multivariat. Jadi pengamatan berdasarkan variabel prediktor ini berdistribusi normal ya, secara bersama-sama variabel prediktornya itu berdistribusi normal. Kemudian di materi di outputnya tadi gimana ya? Maaf, saya stop share lagi. Kayak ini di outputnya. Nah, yang ini. Jadi di sini kami gunakan residual histogramnya. Jadi visualnya ini kita melihat dari residunya versus variabel prediktornya. Jadi apakah residunya itu terdistribusi secara normal. Seperti ini. Kalau berdasarkan yang saya baca, beberapa referensi, kita bisa menggunakan normalitas multivariat menggunakan yang ini tadi, residual versus variabel prediktor. Bagaimana Pak Sumin? Oke, terima kasih Bu. Baik, matur nuwun Pak Sumin atas pertanyaannya, matur nuwun Ibu Eri atas bantuannya. Selanjutnya tadi kayaknya ada lagi yang bertanya. Pak Zaini, monggo Pak Zaini. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Roda dan terima kasih juga atas penjelasannya. Dari kemarin tuh saya mencoba membaca terkait dengan analisis diskriminan ini berkali-kali nggak kegambar gitu. Ini maksudnya apa gitu. Tapi dengan penjelasan Mbak Oda dengan Mbak Fitri ini, alhamdulillah sudah lumayan tergambar gitu ya. Walaupun saya juga belum paham sepenuhnya karena belum praktek gitu. Tapi dari yang dijelaskan Mbak Oda itu banyak pahamnya gitu. Terima kasih Mbak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan apa tadi ya? Yang saya lihat ininya. Yang gambar strukturnya tadi itu Mbak. Itu kan fungsi diskriminan untuk lebih dari 2 kelompok. Itu gimana kita tahu bahwa si data kita itu concentrated structure dan diffuse structure. Jadi
untuk mengetahui itu tuh gimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di hasil di outputnya itu ada nilai konstan ya. Itu nilai konstannya itu dari mana Mbak itu Mbak? Perhitungan itu dari mana gitu. Dan satu lagi terkait dengan kategori ya. Nah, kalau seandainya kita cuma mau ada 2 kategori, apakah sama melakukannya dengan 3 atau 4 kategori dalam menganalisisnya gitu. Terima kasih itu. Apa ya kategori itu covariatnya ya? Kalau itu kan yang betul. Kalau yang tadi Mbak udah contohkan itu kan dua kelompok untuk 3 ya. 3 apa tadi itu Mbak? Nah, 3 variabel prediktor. Nah gitu. Kalau variabel prediktornya kalau misalnya cuma 2 atau nggak beda dari yang Mbak dicontohkan, apa prosesnya itu sama gitu? Ada perlakuan berbeda apa enggak gitu? Itu Mbak, makasih Mbak. Oke, Pak Zaini. Nanti saya coba menjawab. Kalau kurang mohon maaf, mungkin Mbak Fitri bisa menambahkan. Yang pertanyaan pertama terkait diffuse structure. Bagaimana kita mengetahui nanti data kita ini concentrated structure ataukah nanti dia dalam bentuk diffuse structure. Ini bisa masukkan data Pak Zaini, kemudian nanti bisa melihat plotnya ya. Kalau nggak salah di Excel juga bisa kok untuk melihat seperti ini. Ini juga data ini tadi juga saya buat dari Excel yang kayak ini. Yang tadi titik-titik ini juga cuma saya karang di Excel, kemudian nanti dalam bentuk diagram titik-titiknya itu kita pilih, kita sajikan datanya dalam bentuk ini, diagram titik seperti ini. Nah, kita pilih titik-titik ini, nanti muncul seperti ini. Lalu kita bisa menganalisis. Kalau misalkan lebih dari 2 kelompok ya, kalau 2 kelompok kan mudah. Kalau misalkan lebih dari 2 kelompok kan kita tinggal lihat, oh nanti datanya variabel yang ke bawahnya itu, kolom yang nanti di tabel itu bisa diatur warnanya. Jadi nanti Pak Zaini bisa lihat, kayak tadi kan saya udah warnain hitam, warnain merah. Nah, nanti kelihatan datanya seperti ini. Bisa juga menggunakan aplikasi di ASP. Kecil udah BPK. Yang pertama, kemudian terkait konstantanya itu langsung kalau kita lihat dari model analisis diskriminannya yang tadi dijelaskan Mbak Fitri ini ya ini Pak Zaini. Yang ini A0 ini konstanta. Jadi dia bukan koefisien dari variabel prediktor tapi dia A0. Jadi seperti ini. Kemudian kalau pertanyaan yang ketiga, kalau misalkan kalau tadi kan saya variabel prediktornya ada 3, makanya tadi yang terbentuk ada konstanta, kemudian ada X1 rata-rata jam belajar, kemudian ada variabel yang prediktor yang kedua yaitu IQ, dan yang ketiga adalah usia. Nah, itu kalau ada 3 variabel prediktor. Kalau misalkan ada 4, apakah nanti di fungsinya juga terbentuk ada X1 sampai X4? Nah, tergantung lagi Pak Zaini, tergantung pada ini tadi yang analisis mana tadi nggih ya, ini equality of class means ya, equality of class mean. Kita akan melihat variabel prediktor mana yang cukup signifikan membedakan 2 kelompok tadi. Kalau misalkan di sini kita lihat yang saya contohkan kan semuanya cukup signifikan ya, membedakan IPK nanti mahasiswa masuk IPK kurang dari 3 atau lebih dari 3. Tapi kalau misalkan saya contohkan di sini Pak, kalau misalkan yang usianya ini ternyata lebih dari 0,05, berarti dia tidak cukup signifikan membedakan kedua kelompok. Jadi nanti variabel prediktor usia ini bisa tidak kita ikutkan dalam analisis diskriminan, yaitu dengan caranya yang misalkan ya kita analogikan usia itu tadi setelah dianalisis di equality class means tidak cukup signifikan membedakan, maka nanti pada saat kita menganalisis diskriminan nanti kita tidak perlu memasukkan variabel usia. Dengan demikian nanti kita akan peroleh bentuk fungsinya itu tidak perlu ada X3 di dalamnya. Nah, karena yang kami contohkan tadi ini semuanya cukup signifikan membedakan kedua kelompok IPK tersebut, maka semuanya masuk ke dalam modelnya ya ini tadi, atau fungsi diskriminannya. Kalau misalkan ada satu saja atau lebih dari satu yang ternyata mempunyai nilai P itu lebih dari 0,05, maka dia tidak akan masuk ke analisis, dan jadi seperti ini. Saya kira seperti itu, Pak Zaini. Iya, makasih Mbak. Kembali lagi ke yang tadi Mbak, yang apa namanya konsentrasi sama diffuse itu. Kalau yang saya pahami, karena di situ ada 2 situasi gitu ya, itu yang dalam pikiran saya gitu. Karena ada 2 situasi, maka nanti fungsi diskriminannya itu berbeda. Itu yang saya pahami begitu. Tentu ketika kita menghitung yang
dengan diffuse itu kan pasti beda. Nah, yang saya tanyakan itu bukan membuatnya, tetapi kita taunya dari mana kalau kemudian ini tuh bentuknya construct dan diffuse gitu. Maksud saya itu gitu. Oh iya, dari datanya. Oh, dari datanya. Dan yang tadi saya contohkan membuatnya ya. Nanti kan datanya muncul seperti ini, langsung kita bisa lihat. Oh, ternyata ketiga kelompok ini berbeda karena dia berbaris secara ini ya, rapi ya di satu dimensi Z ini. Berarti nanti dia cukup satu fungsi diskriminan di dimensi Z ini. Tetapi kalau dia berbentuk seperti ini datanya, berarti kalau secara karakteristik data yang terlihat, maka di sini ya diprediksi akan ada dua fungsi diskriminan. Yang pertama yaitu untuk membedakan, di sini fungsi diskriminasi ini terhadap dimensi Z1 untuk membedakan kelompok hitam yang kanan dengan kelompok hitam yang kiri. Kemudian fungsi diskriminan yang kedua nanti di sini untuk membedakan kelompok merah dan kelompok hitam. Seperti itu Pak Zaini. Baik. Terima kasih Pak Zaini atas pertanyaannya. Ya, terusun Mbak. Oke, sambil-sambil. Monggo Ya, ada lagi. ada Pak Yoga yang ingin bertanya. Monggo Pak Yoga. Mas Oki mau tanya enggak, Mas Oki? Ya, monggo Pak Yoga dulu. Betul ya, Mas. Suaranya mantul. Pertanyaan saya, halo, apakah masuk? Suaranya jelas? Oke. Ngapunten ini coba saya matikan video stabil. Yang pertama yang saya ucapkan terima kasih pada kelompok 2 yang sudah menyajikan presentasi yang sangat luar biasa. Saya kira perjuangannya luar biasa juga untuk membuat materinya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah mengenai nilai akurasi prediksi yang dapat dijadikan acuan bahwa tadi hasil analisis kita itu bisa digunakan, itu apakah ada atau itu tergantung dari peneliti. Misalnya tadi kan ada akurasinya 80%. Nah, itu sebenarnya untuk suatu persamaan itu bisa kita gunakan, itu apakah ada batasnya atau itu tergantung dari peneliti. Yang berikutnya adalah tadi saya yang masih kurang jelas yaitu terkait dengan uji normalitas multivariat. Tadi kan hanya dilihat dari visualnya. Nah, itu bagaimana caranya kita bisa membedakan ini normal atau tidak kalau dengan gambar kan, atau biasanya kalau misalkan kita dengan tabel kan kita ada acuannya jelas. Oh, kalau misalkan lebih tinggi atau lebih rendah dari ini itu akan normal atau tidak normal. Ya, saya kira itu pertanyaan dari saya. Oke, matur nuwun Pak Yoga. Saya coba menjawab. Mbak Fitri, misalkan mau menambahkan nanti langsung di unmute aja nih. Ya, untuk pertanyaan Pak Yoga yang pertama, nilai akurasi prediksi, apakah ada kriterianya atau kapan fungsi diskriminan itu bisa kita gunakan? Apakah misalkan harus di atas 90% atau 80%? Ya itu kalau yang saya sejauh yang saya pahami itu ini kan tergantung datanya, gitu Pak. Kalau misalkan ada juga bisa saja terjadi peluang fungsi akurasinya sampai 100%. Kalau misalkan itu tergantung dari rasio kita mengambil sampel untuk training dan untuk uji tesnya. Di sini kan tadi saya menggunakan 40 dan 60. Kalau misalkan kita gunakan rasio yang lain, misalnya ada rasionya nih, data speed preference-nya di sini. Kalau di bukunya Rancher nggak salah itu 40. Nah, nanti kelihatan akurasinya 0,833. Kalau misalkan kita ingin membuat rasionya lebih kecil, bisa saja nanti akurasinya itu berubah. Saya sempat menganalisis data karangan sampai saya temukan tes akurasi 100%. Itu menurut saya tergantung pertama tergantung rasio yang kita gunakan, yang kedua itu bisa saja kalau misalkan kita ingin mendapatkan fungsi yang sampai 100%, berarti kita bisa menambahkan data lain, ataukah mungkin ada teknik lain yang saya kurang tahu, nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lain. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu pernah
melihat ini ya, pasti di smartphone-nya itu ada prediksi kapan hujan gitu kan, jam berapa berawan. Itu kan sebenarnya itu menggunakan algoritma analisis diskriminat menurut kriteria yang ada, misalkan tingkat kelembapan, ya, suhu udaranya, kecepatan angin, sehingga dapat diprediksi. Itu pun sebenarnya ada tes besaran akurasi yang digunakan. Nah, kalau pada data saya tadi itu data kami tadi itu dapat bahwa tes akurasi dari data model yang dihasilkan atau fungsi diskriminan yang dihasilkan itu sebesar 83,3%. Kalau misalkan ada kriteria harus 90%, yaitu tergantung tujuan penelitian masing-masing, misalkan seperti itu Pak Yoga yang bisa saya tanggapi. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait ini ya, normalitas multivariat nih Pak Yoga, kalau nggak salah tadi. Nah, kalau yang ini pendekatan yang kami pahami untuk melihat normalitas itu kan ada 3, visual, kemudian statistik. Tadi kan Pak Yoga bilang kalau lihat tabel kan jelas kan nilainya gitu. Dan menggunakan skewness atau kurtosis. Nah, di GASP ini yang baru kami tahu menggunakan yang pendekatan visual. Nah, kalau misalkan menggunakan pendekatan visual itu kan normal jika di histogramnya ini bagian tengahnya ini ya lebih banyak data di tengah dibanding yang ke kanan dan yang ke kiri. Kalau dia membentuk lonceng terbalik ini, berarti dia dapat kita katakan berdistribusi normal. Kalau kita menggunakan histogram ataupun Kiki plot. Nah, di sini. Tapi kalau kita menggunakan tabel yang tadi Pak Yoga bilang, tabel mungkin maksudnya adalah uji statistik. Kalau misalkan menggunakan Kolmogorov-Smirnov ataupun menggunakan Shapiro-Wilk, itu juga sebenarnya setiap pendekatan ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan untuk data yang lebih dari 200 itu sangat dianjurkan menggunakan pendekatan visual. Karena semakin besar jumlah datanya itu biasanya dia akan mendekati normal. Namun kalau menggunakan pendekatan statistik itu biasanya kalau di datanya besar, kalau misalnya datanya besar itu nanti dia akan menghasilkan nilai nilai P yang kecil ya, atau signifikan yang kecil, sehingga dapat diasumsikan tidak normal. Padahal kan kalau datanya banyak kan biasanya itu peluangnya normalnya terpenuhi. Kalau itu kekurangan yang uji statistik. Kalau yang menggunakan pendekatan skewness dan kurtosis itu kalau sampelnya terlacak besar, misalkan sampelnya lebih dari 200, maka SE-nya itu standar error skewness-nya itu akan kecil. Jika nilai skewness-nya dibagi dengan nilai yang kecil atau standar error yang kecil, maka menghasilkan nilai yang besar. Sedangkan nilai Z-nya ini yang dianggap normal itu kalau dari negatif 1,96 sampai positif 1,96. Atau beberapa buku lain mengatakan dari negatif 2 sampai 2. Idealnya kan 0 ya kalau untuk normal. Tapi kalau yang untuk kita terapkan kan dari negatif 1,96 atau negatif 2 sampai positif 2. Nah, kalau Z-nya besar berarti kan tidak normal. Padahal kalau misalkan kita lihat standar error-nya kecil kan dibagikan dengan standar error maka menghasilkan Z yang besar. Nah, kalau Z-nya besar kan berarti tidak normal. Nah, ini yang menjadi aneh karena datanya besar, tapi kok nggak normal gitu. Nah, jadi kalau misalkan datanya besar maka sebaiknya kita gunakan skewness dan kurtosis. Sebaiknya kita gunakan itu ya, pendekatan skewness dan kurtosis saja yang digunakan tanpa membaginya dengan standar error. Nah, di sini kalau misalkan kita mau lihat pendekatan dari menggunakan pendekatan yang kedua, misalkan Pak Yoga minta ini kan dari secara visual, maunya lihat yang ada angkanya, misalkan saya akan coba tunjukkan yang skewness dan kurtosis. Kita bisa lihat di deskriptif seperti ini. Saya masukkan. Nah, di sini kita bisa centang di bagian statistik, Bapak Ibu. Nah, di sini ada nih skewness, kurtosis, dan juga ada Shapiro-Wilk. Nah, kita akan lihat untuk ini kan ada, kalau misalkan datanya besar, kita nggak perlu membagi nilai skewness ini dengan standar errornya ya. Tapi karena ini datanya hanya 30, kita bisa membaginya. Misalkan ini 0,345. Tapi saya tak cari dulu. Saya contohkan satu nih, Bapak Ibu. 0,345. 0,345 dibagikan dengan standar error skewness-nya 0,580. Nah, menghasilkan 0,585.
59. Nah, ini kan berada di rentang normal ya. Rentang normal yang diterima yaitu dari negatif 1,96 sampai positif 1,96. Beberapa buku lain mengatakan dari negatif 2 sampai positif 2. Kalau kita cek sampai di variabel prediktor terakhir itu alhamdulillah semuanya normal. Seperti itu Pak Yoga yang bisa kami tanggapi. Bagaimana? Matur nuwun, Selanjutnya Mbak ada Oda, masih ada beberapa yang tanya yang resen tuh Mbak. Oke. Monggo Mbak Korina. Terima kasih Mbak Oda atas penjelasannya, sangat sistematis sekali dan terstruktur. Saya jadi paham terkait dengan analisis diskriminan. Pertanyaan saya yang pertama adalah terkait dengan penambahan data. Tadi Bu Rauda dan Bu Fitri di makalahnya ada penambahan data. Nah, ada tidak batas maksimal data yang harus ditambahkan agar model itu tetap bagus untuk dipakai? Kan kadang kalau kita masukkan data, modelnya jadi kurang bagus nih, karena errornya akan jadi besar. Nah, itu ada standar maksimalnya tidak data yang ditambahkan itu berapa? Kemudian yang kedua, terkait pertanyaan Pak Zaini tadi, saya masuk tadi itu kan pembagiannya berdasarkan warna. Untuk yang pertama tadi 2 warna hitam. Kemudian yang ketiga tadi 2 warna hitam dan 1 warna merah. Warna itu menyatakan jumlah populasinya atau bagaimana Mbak? Bu Roda. Enggak, saya tanya dulu. Oh, itu banyaknya data. Warna kan ada hitam, ada hitam yang sudah diplot. Ya kan ada hitam, kemudian ada merah. Kan berarti ada 3 yang diplot itu tadi, yang di lingkar-lingkar itu tadi. Nah, itu menunjukkan ada 3 populasi di sana, ada 3 variabel yang diteliti atau bagaimana? Iya, ada 3 variabel. Nah, tadi kan kalau 2 berarti kan hanya 1 dimensi. Kalau 3 tadi saya nangkepnya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Kalau 3 itu kan berarti kemungkinannya hitam data pertama kita dimensikan dengan harga kedua, kemudian 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3, berarti ada 3 dimensi. Betulkah seperti itu? Nah, ketika ada 3 dimensi, secara garis besarnya aja nanti hasilnya seperti apa? Tidak terlalu detail sekali, gambarannya saja. Sudah, begitu. Terima kasih Mbak Oda dan Mbak Fitri. Mau ditambahkan, langsung di-unmute saja Mbak Fitri. Oke, saya mencoba menanggapi pertanyaannya Mbak Korina. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilakan untuk melengkapi. Mohon maaf jika saya salah. Pertanyaan pertama Mbak Korina, kalau saya nggak salah tulis, penambahan data. Terkait penambahan data, standar maksimal data yang dapat ditambahkan itu berapa sih? Saya sendiri sampai saat ini belum tahu ya, karena kita kan nggak bisa menerka data yang nanti kita terima ini bisa membuat model atau fungsi diskriminan kita ini menjadi 100% akurasinya, tetapi yang dapat kita coba itu sebenarnya try and error dulu. Tapi ini sebenarnya tergantung tujuan penelitian kita. Kalau memang kita mau menghasilkan fungsi diskriminan mungkin yang akurasinya 100%, ya mungkin ya kita akan berusaha sampai menghasilkan 100%, tapi menurut saya itu sangat jarang terjadi data akurasi itu sampai 100%. Walaupun saya pernah lihat yang presentasi sampai menemukan 100% itu mungkin yang itu pun presentasi materi ya, itu pada saat dikatakan itu data karangan. Tapi bisa saja ada yang menghasilkan 100% data akurasi. Terkait batas standar maksimalnya itu berapa? Saya sendiri pun mohon maaf belum tahu, karena saya tidak bisa memprediksi nanti data yang saya tambahkan ini bisa menjadikan model atau fungsi diskriminan yang saya hasilkan menjadi 100%. Kemudian terkait ini tadi, kalau misalkan 3 kelompok, kalau 2 kelompok 1 fungsi diskriminan, tapi kalau misalkan 3 kelompok itu apakah nanti 2 diskriminan atau hanya 1? Itu tergantung ya karakteristik datanya. Kalau misalkan karakteristik datanya ini concentrated structure, berbaris rapi seperti ini, berarti kita hanya butuh 1 dimensi. Jadi nanti fungsi diskriminan yang dihasilkan seperti yang tadi kami contohkan. Walaupun di sini 3 kelompok, tapi nanti fungsi diskriminannya hanya 1, yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1X1 ditambah A2X2 ditambah sampai dengan AKXK jika ada sebanyak K variabel prediktor. Tetapi jika datanya berbentuk seperti ini,
Kalau kita struktur datanya ini di future, berarti kita prediksi nanti akan ada 2 analisis ya. Ini masih fungsi diskriminan menghasilkan fungsi diskriminan Kok nggak ada suara ya? Benar? Bu, Mas azan. Karena azan itu. Alhamdulillah, rumah saya dekat bersebelahan dengan masjid, jadi azannya cukup nih. Ya, saya lanjutkan dia Mbak Corina terkait nanti kalau misalkan ada 3 kelompok atau 4 kelompok. Di sini saya contohkan 3 kelompok saja misalkan. Kalau datanya seperti ini kan clear ya, tadi satu fungsi dimensi yang akan terbentuk dan bentuknya mungkin akan seperti yang tadi kami hasilkan. Kemudian kalau misalkan ada 3 kelompok dan atau lebih dari 2 kelompok dan di sini saya contohkan 3 dan bentuknya seperti ini struktur datanya, maka ini kan kami secara kasat mata kita prediksi ini nanti akan ada 2 fungsi diskriminan. Yang pertama terhadap Z1 ini, yang ini. Dan yang kedua terhadap Z2 di sini. Karena yang Z1 ini dia akan memberikan jarak maksimal untuk membedakan antara kelompok hitam yang kiri dengan kelompok hitam yang kanan. Kemudian fungsi diskriminan yang kedua untuk memisahkan antara kelompok merah dan kelompok hitam. Bentuknya seperti apa tergantung lagi nanti dengan hasil analisisnya. Seperti itu Mbak Corina yang bisa kami tanggapi. Sebentar Mbak Udaya, ini gambarnya ini. Z itu tadi kan kita coba di-share tadi Mbak Brauda. Di sini ini kan tadi ada 2 dimensi ya, yang diffuse structure itu ada 2 dimensi ya dari Mbak. Iya. Ya. Nah, ini kan Z1 di sini Z2. Ini itu bukannya kita belum dapat fungsi diskriminannya ya. Dimensinya itu kita baru menentukan, oh garis di sini tuh ini loh fungsi diskriminannya. Begitu tidak? Misalkan ada garis, ini ada hitam. Kemudian saya buat garis di tengahnya. Oh, di sini loh fungsi diskriminannya. Kemudian yang hitam dengan yang merah. Saya plot begini atau di bawahnya ini loh diskriminannya gitu bukan? Atau tadi saya nangkepnya adalah hitam di sini kemudian ditransformasi ke sini ke Z1-nya gimana? Jadi sebenarnya ini pengantar kami itu hanya untuk mengantarkan kita bahwa nanti jumlah fungsi diskriminannya itu yang terbentuk sekian. Jadi kalau masalah nanti di sini itu nanti bisa kita lihat di aplikasi JASP itu langsung bisa keluar. Nanti hasil real time-nya itu ternyata garisnya tuh bisa saja nggak lurus gini tapi bengkok agak menceng ke kanan ke kiri. Si diskriminan yang terbentuk. Ini hanya pengantar bahwa nanti ketiga kelompok ini dapat dipisahkan dengan jarak yang maksimal. Seperti itu Mbak Kori. Oh iya, berarti itu sebelum masuk ke fungsinya ya. Jadi cuma ini kasat matanya, oh ini tuh ada 3 variabel yang akan diteliti itu kayak gini gambarnya. Kemudian kemungkinan nanti fungsinya seperti apa, lebih kemana yang berdampak. Oke, terima kasih Bu Roda. Oke, sami-sami Mbak Corina. Oke, atau itu kita ini dulu ya Mbak Uda, soalnya waktunya sudah berlebihan ya Mbak Uda ya. Oh, nggih Bu. Ya, mohon maaf teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas lagi bisa ini ya, bisa dibahas di grup. Nah, mohon izin berikan penegasan dulu. Kalau untuk
ini ya, analisis diskriminan ini pada dasarnya kita mau mengklasifikasi atau mau mengecek gitu ya berdasarkan data empiris, klasifikasi yang ada itu sudah benar atau enggak. Misalnya tadi kalau Mbak Oda itu kan klasifikasi awal ada berdasarkan IPK-nya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nanti data empirisnya itu ada IQ ya Mbak tadi? Nggak, ada rata-rata jam belajar, IQ, dan usia. Usia sama ini, sama apa, jam belajar harian ya gitu. Nah, dan di situ ternyata ada yang mismatch antara klasifikasi awal sama klasifikasi akhir. Sehingga nanti dari klasifikasi awal dan klasifikasi akhir, nanti kita bisa melihat persentase yang tepat. Kalau yang di kelompok A itu ya benar-benar di kelompok A, di kelompok B benar-benar di kelompok B sesuai dengan data asli. Nah, itu yang tepat. Ketepatan itulah nanti yang bisa dihitung persentasenya. Gitu ya, Mbak ya. Kemudian untuk persentase yang tepat tadi ya, memang semakin persentasenya semakin tinggi semakin bagus. Tetapi yang namanya analisis diskriminan ini mau mengklasifikasi ya, itulah yang menjadi informasi justru ketika dengan adanya ketidaktepatan itu kita bisa memprediksi gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan Mbak, siapa yang terakhir ya? Mbak Kori, nah masalah penambahan data. Data itu ditambahkan bukan untuk dianalisis ulang tidak Mbak, tetapi lebih ke fungsi prediksi ya Mbak ya. Mbak Kori. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada, misalkan dari Mbak Oda tadi kan, misalnya data beneran yang digunakan untuk menghitung nilai fungsi diskriminan dan analisis macam-macamnya itu ada 1000 data. Kemudian ada 5 data masuk. 5 data masuk itu kita mau mengklasifikasi si 5 data ini masuk di kelompok yang IPK-nya kurang dari 3 atau yang lebih dari 3. Jadi fungsinya adalah prediksi gitu ya Mbak Kori ya, bukan untuk yang lain. Jadi kaitannya dengan fungsi prediksi. Nah, apalagi tadi kita lihat kalau di JASP klasifikasi itu kan masuk di machine learning ya. Nah, itu memang di situ rumahnya. Salah satu manfaat dari analisis determinan adalah mengklasifikasi atau mengkonfirmasi klasifikasi yang ada. Kemudian tadi masalah ini normalitas multivariat ya. Kita memang kalau menggunakan data multivariat normalitasnya memang normalitas multivariat. Kemudian karena kita pakai fungsi linear ya, kalau untuk analisis determinan ini kan fungsinya fungsi linear. Nah, jadi nanti dicek aja linear atau tidak. Untuk ngecek linear atau tidak, analisisnya bisa menggunakan residual ya Mbak ya, residu normalnya gitu. Tetapi ada asumsi lain ketika antar kelompok itu menggunakan ini. Antar kelompok itu variansnya sama. Nah, ketika varian sama dan lain-lain, nah nanti kalau kita pakai SPSS, ujinya kalau uji Hotelling trace, nah salah satu menggunakan uji Hotelling trace ya diantaranya adalah multivariat normal ya. Nah, jadi memang ada macam-macam pendapat ahli terkait dengan normalitas ini karena determinan itu merupakan gabungan dari dua analisis, yakni analisis kesamaan rata plus analisis regresi. Jadi dua asumsi ini yang sering digunakan bersama-sama gitu ya, Bang Sumin tadi tanya gitu ya kalau nggak salah ya. Kemudian masalah fungsi diskriminan ya. Kaitannya dengan banyaknya kelompok juga, nah tadi sudah dijawab Mbak Oda, kalau misalnya banyaknya kelompok awal 3, berarti nanti fungsi diskriminannya ada 2 gitu ya. Dan banyaknya kelompok awal inilah yang digunakan untuk klasifikasi. Jadi klasifikasi itu ada berapa pembeda atau berapa apa itu memang berangkatnya dari data awal. Kalau misalnya dari awal, misalnya ya IPK-nya tadi kan kalau Mbak Oda 2, kurang dari 3 atau lebih dari 3, bisa juga nanti prestasinya itu bisa tinggi, sedang, rendah. Berarti nanti yang dikonfirmasi apakah benar kelompoknya itu memang 3, gitu ya. Nah kemudian nanti untuk
variabel bebas yang bisa dimasukkan di fungsi diskriminan, tergantung nanti ada variabel mana yang signifikan yang menentukan perbedaan itu. Nah, jadi bisa 2, bisa 3 gitu ya. Kemudian Mbak Kori, masalah tadi dimensi tadi. Nah, kita nggak usah galau. Kalau di matematika itu kita boleh ngomong 5 dimensi, 10 dimensi, dan mohon maaf itu nggak bisa digambar ya. Yang bisa digambar hanya 2 dimensi aja. Jadi kalau ada 2 dimensi, kemudian Y sama dengan misalnya X1 dan X2 yang dimasukkan, nah itu baru bisa digambar Mbak Kori. Tapi ketika Y sama dengan ya A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 sudah tidak bisa digambar, kita hanya bermainnya di pikiran gitu ya Mbak Kori. Kadang-kadang ya itu yang apalagi normalitas multivariatnya gunungnya seperti apa, kalau X-nya ada 3 itu tidak bisa digambar sama sekali. Nah, itu yang merupakan ya tantangan ya kita nggak usah berpikir terlalu jauh. Nah, tetapi ya sudah pokoknya diterima aja kalau variabel itu ada banyak dimensinya gitu ya Mbak Kori ya. Bisa 10 Mbak, nggak usah galau ya. Gitu. Itu saya kira sudah luar biasa ini kelompok ini menyajikan statistik multivariat khususnya analisis diskriminan. Kemudian nanti terapannya bisa loh misalnya mengklasifikasikan siswa, mengklasifikasikan UKT. Nah, UKT ada UKT tinggi, sedang, rendah gitu ya. Apakah benar UKT-nya itu sesuai dengan keadaannya dan lain-lain. Nah, mengelompokkan desa miskin, desa kaya. Nanti desa miskin disebut desa tertinggal yang nanti dapat bantuan 1 miliar itu ya kemarin. Apakah benar klasifikasinya? Banyak hal yang bisa dilakukan kaitannya dengan memetakan ulang atau mengecek ulang apakah klasifikasi yang ada itu benar atau enggak. Nah, termasuk juga kalau di masyarakat ada orang kaya, orang miskin, benar enggak orang kaya? Nah, siapa tahu asetnya 100 juta, tetapi utangnya 200 juta. Nah, berarti seperti itu miskin atau kaya, semacam itu. Jadi banyak yang bisa dielaborasi terkait dengan analisis diskriminan ini, gitu ya. Gitu, terima kasih untuk hari ini. Nah, monggo kalau ada yang perlu ditanyakan bisa dibahas di grup WhatsApp. Nah, kemudian ini sudah lebih dari 21 menit ya, kita terlalu semangat sekali belajarnya ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Oda atas semuanya, Mbak Nur Fitriani atas semuanya. Semoga Mbak Nur Fitriani cepat sembuh dan kita semua juga dilindungi Allah dan sehat selalu ya. Insya Allah kita ketemu pekan depan kelompok 3. Oke ya, nggih, matur nuwun sangat untuk semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.